efeknya ketika kita udah minum whey atau minum gainer tapi kita nggak olahraga, efeknya apa sih? Sia-sia, nggak ada gunanya, buang-buang duit dan percuma karena dia juga akan dibuang bersama kotoran, jadi ya sia-sia. Halo, hai, kembali bersama Simon. Hari ini tuh aku mau bahas tentang masih seputar suplemen yang udah aku gunakan selama ini dalam rangka naik berat badan dari si kurus seperti ini udah menjadi sekarang seperti saat sekarang ini. Bukannya aku sombong sih ya, cuma ini aku gak sombong tapi jatuhnya apa ya, pamer. Enggak juga sih, cuma ini lebih ke arah berbagi pengalaman jatuhnya sih. Jadi ya aku harap teman-teman jangan berprasangka buruk karena ini tidak seperti yang kalian pikirkan. Oke, stop dulu, aku mau buang sesuatu dulu di wajahku. Ya, sudah hilang. Oke, kita lanjutkan ke videonya. Hari ini tuh aku mau bahas tentang apa sih efeknya kalau kita udah minum suplemen terus nggak olahraga. Jadinya tuh kayak apa sih? Apakah akan berpengaruh atau nggak sama sekali? Video aku ini terinspirasi dari beberapa seorang temenku yang bertanya dari Instagram, dari WhatsApp, dari yang lainnya tuh. Mereka tuh banyak nanya gitu, kalau seandainya gue minum suplemen tapi nggak olahraga gimana ya Mon, gitu kan. Banyak banget. Nah, dan salah satunya juga ada dari teman aku yang dari YouTube. Soalnya baru aja FMS-ku datang pesan online sekitar jam 5 sore tadi. Makanya aku nyari di YouTube seberapa bagus FMS. Next content selanjutnya bahas minum suplemen tapi nggak olahraga, apa yang akan terjadi. Jadi yang aku bahas hari ini tuh adalah suplemen protein, yaitu suplemen buat olahraga. Nah, ini contohnya seperti FOMS, ada Fit Life, dan ada banyak macam contoh suplemen protein lainnya untuk orang yang olahraga. Apa sih yang efeknya ketika kita udah minum whey atau minum gainer, tapi kita nggak olahraga, efeknya apa sih? Itu aku bisa ibaratkan seperti sia-sia, buang-buang duit, nggak ada gunanya, dan percuma karena dia juga akan dibuang bersama kotoran, jadi ya sia-sia. Kenapa aku bilang sia-sia? Karena seperti ibaratnya itu seperti kita lagi bangun rumah nih. Ketika kita mau membangun sebuah rumah, apa yang kita butuhkan? Yang pertama adalah material, dan kedua siapa? Engineer, teknisi, tukangnya yang akan membangun rumah tersebut. Jika seandainya ibaratkan tubuh kita itu adalah rumah dan gainer atau suplemen protein itu adalah materialnya, bata dan juga pasir, dan tukangnya itu adalah kita, Jika ada material dan ada tukang dan tukang akan melakukan aktivitas, dia akan membangun rumah dan terjadilah rumah yang bagus. Nah, coba ibaratkan ada material, ada tukang, tapi dia nggak bekerja. Apakah rumah itu akan terbentuk? Ya tidak. Jadi ibaratnya sih seperti itu. Jadi kita minum suplemen protein tapi nggak olahraga, hasilnya ya bisa dikatakan ya sia-sia. Itu pun aku rasakan sendiri ya. Ketika itu aku pernah minum FOMS. Waktu itu aku masih kurus kan. Aku sangat bodoh, seperti waktu itu aku nggak tahu, aku nggak ada ilmu sama sekali tentang dunia olahraga, tentang suplemen dan protein seperti ini tuh. Aku bener-bener bodoh, jadi aku cuek aja. Aku minum, aku cuek, aku tiduran, aku main game, aku males-malesan. Dan efeknya ternyata emang nggak ada sama sekali. Badan aku masih gitu-gitu aja. Karena protein yang aku makan, yang aku konsumsi selama itu
akhirnya tidak diproses dengan baik oleh tubuh, jadi ya dibuang bersama kotoran. Jadi yang aku minum itu selama itu sia-sia. Uang yang aku beli untuk beli suplemen itu juga jadi sia-sia. Otot tidak berkembang dan stuck di situ aja. Nih, karena ketika kita berolahraga, otot kita itu dia akan sobek atau terluka, seperti luka-luka kecil yang terjadi di dalam otot. Jadi ketika otot itu dia luka, jadi diproseslah protein di dalam tubuh, dan protein itu dia akan mengisi bagian-bagian yang terluka dari otot kita, jadi otot kita jadi semakin berkembang. Jadi ketika olahraga otot kita terluka, dan si protein dari suplemen ini dia akan bekerja, dia akan masuk ke dalam otot, jadi dia akan menambal luka-luka yang terjadi ketika kita berolahraga. Jadi sih sekian menurut aku yang terjadi, dan itu juga berdasarkan pengalaman aku selama ini. Dan kalau seandainya aku ada salah atau ada atau mungkin saran dari teman-teman, bisa isi di kolom komentar. Aku berharap teman-teman bisa sharing ilmu lagi, karena aku juga masih belajar. Aku masih terus belajar, aku nggak pernah berhenti untuk belajar. Dan aku selalu berusaha untuk menjadi lebih baik lagi, karena aku juga belum siapa-siapa, aku masih belum seberapa. Jadi nggak boleh sombong dan nggak boleh pamer. Oke, terima kasih.